Setelah Qin Xuan menghentikan pertarungan Shen versus Luo dan pergi membawa Shen, kita pun diperlihatkan Qin Xuan dan Shen telah berada di tempatnya Qin Xuan. Mereka pun mendiskusikan sesuatu yang intinya Qin Xuan mengajak sang MC kita untuk bergabung ke pasukannya, ke pasukan penembak dewa. Karena menurut Qin Xuan, sang MC kita ini dapat menarik busur Soul of Calamity. Jadi kemungkinannya Shen mempunyai standar tertentu. Dan juga Shen telah menyinggung Luo. Kalau tidak berada di bawah perlindungan Qin Xuan, maka Luo tidak akan pernah melepaskan Shen begitu saja. Dari semua suaka armor baja, hanya aku yang mempunyai kelompok penembak dewa. Ikuti aku, kau akan mendapatkan banyak keuntungan ketika mendaftar ke Akademi Militer, ucap Qin Xuan. Namun sang MC kita ini menolak dan sangat menghargai atas tawarannya Qin Xuan. Dan juga siapa bilang aku akan mendaftar ke Akademi Militer? Bentuk fisik badanku juga belum mencapai tingkat 10, jadi aku tidak masuk persyaratan, ungkap Shen. Mendengar itu, Qin Xuan pun mengatakan bahwa persyaratan itu sulit bagi orang biasa. Namun bagi Shen itu bukan apa-apa. Menurut Qin Xuan, Shen memang terlihat seperti karakter sampingan, namun memiliki kemampuan. Jadi Qin Xuan tidak peduli bagaimana cara sang MC menjadi kuat. Yang paling penting Qin Xuan dapat merekrut orang yang berbakat. Rekrut? Tentang masa lalu yang telah aku lakukan kepadamu saat aku menusuk bokongmu, apakah kau tidak marah? Tanya Shen. Jangan pernah membahas masalah itu lagi, jawab Qin Xuan yang sangat kesal mendengarnya. Jika kau tidak mendaftar ke Akademi Militer tanpa gelar bangsawan, tunggulah sampai wajib militer. Kau akan menjadi tentara biasa dan menjadi umpan di garis depan, ucap Qin Xuan. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa mendapatkan gelar bangsawan, ucap Shen. Hehehe, jika aku melanjutkan melatih teknik kulit giok es menggunakan kristal untuk memperoleh sebuah level gen lebih tinggi, maka aku akan memperoleh gelar bangsawan. Itu berada dalam jangkauanku, pikir Shen. Qin Xuan yang melihat Shen sedang memikirkan sesuatu pun mengatakan, "Ku bilang padamu bahwa kau tidak bisa mendapatkan gelar bangsawan. Berarti kau tidak akan mendapatkannya. Mau mencobanya?" tanya Qin Xuan kesal. Hehehe, baiklah, aku akan bergabung ke kelompok penembak dewa, jawab Shen. Sang MC kita pun paham bahwa Qin Xuan memiliki koneksi di militer. Jadi Shen tidak mau membuat hidupnya menjadi sulit dan keras ke depannya. Setelah itu, Shen pun telah berada di rumahnya sambil rebahan. Shen merasa sudah beberapa hari tidak beristirahat. Lalu sang MC kita ini memikirkan tentang Qin Xuan yang begitu terburu-buru mengajaknya bergabung ke kelompok penembak dewa. Apakah dia mau merencanakan sesuatu? Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar Shen. Shen pun membukakan pintunya. Ternyata ibunya Shen. Ibunya pun meminta tolong agar besok Shen mengantarkan adiknya ke sekolah. Karena ibunya sibuk ada urusan yang harus didatangi besok. Baik bu, jadi adiknya sekolah di mana? Tanya Shen. Belakangan ini kamu sibuk, jadi ibu belum sempat memberitahumu. Uang yang kamu tinggalkan waktu itu hanya bisa menyekolahkannya di Shenghua, jawab ibunya Shen. Mendengar itu, Shen sangat senang. Karena menurut Shen lebih baik daripada bersekolah di sekolah bangsawan. Jadi ibu silakan saja menyelesaikan urusan masalah adiknya, biar Shen yang akan mengantarkannya, ucap Shen. Keesokan harinya, Shen pun berangkat mengantarkan adiknya. Sebagai abang yang baik, Shen pun menanyakan apakah adiknya sudah mempunyai teman. Ku dengar lingkungan sekolah Shenghua itu bagus, tanya Shen. Belum bang, soalnya aku masih malu-malu berbicara dengan teman sekelasku, jawab adiknya. Tidak apa, bersikaplah jujur dan perlahan bergaul dengan yang lainnya. Jika ada yang menundungmu, ingatlah memberitahukannya ke abang, ucap Shen sambil mengelus kepala adiknya. Oke bang. Setelah itu, mereka pun tiba di sekolah Shenghua. Di sana, Shen melihat pamannya. Adiknya pun menanyakan, siapa anak yang digendong paman? Dan juga bibi di sampingnya. Apakah abang kenal? Aku juga tidak tahu. Namun aku menemukan sesuatu yang menarik, jawab Shen. Sedang apa kau di sini? Tanya paman Shen. Aku mengantarkan adiknya sekolah, jawab Shen. Mendengar itu, paman yang brengsek ini pun menuduh bahwa selama ayah Shen dan Yan menduduki perusahaan, pasti banyak menyimpan uang. Buktinya dapat menyekolahkan Yan di Shenhua yang biayanya cukup mahal. Pamannya pun meminta uang itu untuk dibagi karena menurutnya uang itu uang keluargaan. Mendengar tuduhan pamannya itu, Shen pun mengatakan, apakah paman tidak membaca kontraknya? Di sana tertulis dengan jelas bahwa 2 juta telah dibayarkan dan kalian tidak bisa mendapatkan uang apapun lagi dari keluargaku. Itu adalah sebuah penipuan. Itu tidak dihitung. Aku akan pergi menemui ibumu nanti, ucap pamannya Shen. Hei paman, aku punya hak untuk membunuh seorang pelanggar, ucap Shen santai.
Mendengar itu, pamannya yang brengsek itu pun menyerang Sen. Namun dengan mudah Sen balik menyerang dan membantingnya. Maaf tuh paman brengsek. Paman, jika kau ingin mati, coba saja untuk datang ke keluargaku, ucap Sen. Adik Yan yang melihat itu pun kagum melihat abangnya sangat keren dan juga sedikit takut. Istri dan anak simpanan sang paman pun kabur ingin melaporkan kejadian. Wanita itu cantik juga dan bocah kecilnya juga lucu. Jika Bibi melihatnya, menurutmu apa yang akan dilakukannya, paman? Ucap Sen yang ternyata sudah merekamnya. Apakah kau merekam semuanya? Bajingan, cepat hapus itu, ucap pamannya Sen. Kita adalah keluarga. Semuanya dapat bisa dibicarakan. Jika paman memberikanku 2 juta, aku bisa menghapusnya, ucap Sen sambil menggenggam tangan pamannya dengan kuat. Singkat cerita, Sen pun mendapatkan uang 2 juta dan mengatakan akan menghapusnya tergantung suasana hatinya kapan ingin menghapus. Dan jangan pernah datang lagi ke keluargaku dan menyebabkan masalah atau aku akan membuatmu membayarnya, ucap Sen sambil pergi meninggalkan pamannya yang brengsek itu. Pamannya pun sadar bahwa Sen menjadi lebih kuat. Sen yang dulu bukanlah Sen yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang menendang. Setelah itu, Sen yang sudah mengantar adiknya pun berpikir, ke depannya dia tidak akan memperlihatkan kekerasan lagi di hadapan adik kesayangannya itu. Lalu, Sen pun berjalan dan melihat gedung pusat tes fisik. Dia pun penasaran ingin melihat apakah kekuatannya meningkat karena selama ini dia sudah beberapa kali berlatih. Sen pun menuju ke gedung pusat tes fisik dan mencoba kekuatannya. Sementara itu, ada orang yang juga ingin mencoba kekuatannya. Namun, fasilitas digunakan sang MC kita. Orang itu pun memperhatikan sang MC kita yang sedang melawan robot, yang menurutnya akan sulit walaupun telah menggunakan jiwa bis, karena babak robot sangat sulit. Namun sang MC kita telah memasang kuda-kudanya dan menyerang robot dengan brutalnya, dan menyelesaikan tesnya dengan nilai triple S dengan waktu 7,88 detik. Setelah itu, Sen pun langsung pergi. Singkat cerita, orang-orang banyak membicarakan tentang kehebatan sang MC kita. Dan tanpa sepengetahuan sang MC, videonya yang mengalahkan robot dengan nilai triple S dengan waktu 7,88 detik tersebar luas dan menjadi viral. Orang-orang pun sadar bahwa itu si koin Gigat. Sementara itu, di rumah besar tepi pantai, di sana ada 2 sosok pemuda bernama Tang Zhenliu dan Ling Fang. Jadi kita sebut saja mereka Tang and Fang. Mereka berdua pun juga membicarakan tentang sang MC kita. Menurut Peng bahwa sang MC kita ini selain gen dewanya, gen yang lain kemungkinan hampir semuanya mencapai poin maksimal. Dan jiwa bis yang dia gunakan juga tingkat darah dewa. Jadi siapa dia sebenarnya? Padahal aku sudah menunggu para orang-orang top pergi ke Suaka Dewa yang kedua. Jika dia berani menghalangiku untuk ikut serta di perang 10 besar Sanji untuk menentukan siapa yang terpilih tahun ini, maka aku harus menyingkirkannya, ucap Tang. Mendengar itu, Peng mengatakan, dengan standar seperti itu, mungkin dia punya hubungan dengan militer. Jadi menurutmu dia adalah orang yang dapat kamu singgung? Tanya Peng. Aku tadi diliputi kemarahan dan mengatakan itu. Jadi jangan anggap itu serius, jawab Tang. Feng pun sangat penasaran dengan identitas sang MC kita. Karena menurutnya dengan kekuatan seperti itu bisa mempengaruhi semua Suaka. Setelah itu 2 hari pun berlalu. Sang MC kita ini pun berjalan menuju ke sebuah tempat. Di perjalanan dia mengingat perintah Qin Xuan bahwa Sen harus melaporkan secara resmi ke Yang Manli bahwa Sen masuk ke kelompok penembak dewa. Sedangkan itu Qin Xuan akan pergi ke organisasi bintang semesta untuk membicarakan tentang kerjasama. Organisasi bintang semesta? Bukankah tuan muda mereka adalah Tianzi? Ucap Sen. Jadi kau mengerti kan kenapa aku membuatmu bergabung ke kelompok penembak dewa? Agar kau di bawah perlindunganku. Jadi dia tidak akan pernah berani menyentuhmu, ungkap Qin Xuan. Hahaha, Kapten Qin, kamu sungguh baik hati, ucap Sen. Dalam pikirannya Sen, memang benar Qin Xuan melakukan itu untuk melindunginya. Tapi jangan bilang dia menyukaiku. Lalu dengan pedenya lagi, sang MC kita pun menyimpulkan, ya aku kan seseorang dengan jiwa bis tingkat darah dewa, juga memiliki ilmu seni hypergen, dan sekarang memiliki standar kekuatan fisik mencapai 9. Singkat cerita, sang MC kita pun memasuki ruangan pemimpin kelompok penembak dewa yang begitu aduhai bernama Yang Manli. Jadi kita sebut saja Yang. Jadi kau Hansen kan?
Kau terlambat 10 detik. Hah? Aku tidak terlambat dengan sengaja. Barusan Kapten Qin mengomeliku, ungkap Shen. Jadi maksudmu Qin Xuan yang menyebabkanmu terlambat? Kamu terlambat tapi kamu melemparkan masalahnya ke orang lain. Kamu layak untuk diomeli, ucapnya. Lalu dia memerintahkan Shen untuk mengisi formulir. Shen pun mulai mengisi formulir sambil berpikir, apa-apaan wanita ini? Sepertinya dia membenciku dan bahkan aku tidak mengenalnya. Pemimpin yang pun mendekati Shen dengan duduk di atas meja. Jadi seberapa memenuhi syaratnya kamu? Sampai-sampai membuat Qin Xuan mau merekrutmu, ucapnya. Pemimpin yang bagaimana aku bisa mengisi formulir jika kamu duduk seperti itu, pikir Shen. Setelah itu Shen pun sudah mengisi formulir dan pemimpin yang pun mengatakan bahwa besok jam 6 pagi Shen harus datang tepat waktu ke tempat pelatihan kelompok penembak dewa. Dan juga aku benci dengan orang-orang yang tidak tepat waktu, ucap pemimpin yang. Tiba-tiba Qin Xuan menghubungi pemimpin yang dan memerintahkan untuk ke ruangannya dan juga ajak Han Sen. Setelah itu mereka pun tengah berada di ruangan Qin Xuan. Mereka bertiga pun menonton video yang lagi viral tentang koin alias bigat alias sang MC kita. Shen pun menyadari bahwa itu videonya dan khawatir akan identitasnya akan ketahuan. Namun Yang Manli pun menanyakan apakah koin ini mempunyai kekuatan penghancur yang besar dan apakah ada seseorang yang melihatnya. Qin Xuan pun menjawab, sayangnya orang yang mengambil video ini tidak dapat melihat wajahnya si koin. Mendengar itu, sang MC kita ini pun merasa lega karena identitasnya tidak ketahuan. Dari video ini kita mengetahui bahwa si koin ini memiliki jiwa bis tingkat darah dewa dan memiliki ilmu seni Hypergiant tingkat lanjut. Namun yang lebih penting lagi, video yang diambil ini terkonfirmasi adalah di pusat fisik planet kita. Kita perlu mencari orang ini, dia akan berguna untuk kita, ucap Qin Xuan. Sulit untuk membayangkan pasukan mana yang akan bisa membesarkan seseorang seperti dia, ungkapnya. Namun patut dicoba, jika dia bergabung, kita tidak perlu lagi bekerja dengan Tianji dan Luo untuk bekerja sama memburu bis tingkat darah dewa, ucap Qin Xuan. Tapi ku dengar si koin ini bekerja sendirian, jadi akan sulit mengajaknya untuk bergabung, ucap Shen yang berpura-pura. Namun Qin Xuan mengatakan kalau kita gagal mengajak si koin bergabung, kita masih ada rencana untuk menggodanya, ya kan Yang Manli? Aku tidak keberatan, yang aku takutkan bahwa si koin ini tidak cukup jantan, ungkap Yang. Mendengar itu, sang MC kita ini pun berpikir, tidak mungkin, mereka berdua sangat mengerikan. Setelah itu, Shen pun pulang ke rumah. Di kamarnya Shen, dia melihat bis gigi tembaga sedikit lagi akan berevolusi menjadi tingkat darah dewa. Sekarang aku perlu bersabar dan menunggu beberapa hari lagi, ucap Shen. Keesokan harinya, Shen pun telah berada di tempat pelatihan penembak dewa. Dia pun melihat anak Sultan Su tengah latihan memanah dan menyapanya. Maniak bokong, kenapa kau mengenalku? Tanya Su. Shen pun sadar selama ini dia berinteraksi dengan Su menggunakan identitas koin. Lalu Shen pun mencari alasan bahwa Shen mengenal Su karena Su lah yang pertama kali memanggil koin dengan sebutan abang koin. Jadi siapa yang tidak mengenalnya? Hahaha, apakah aku seterkenal itu? Jadi ngomong-ngomong, kenapa abang bisa bergabung ke kelompok penembak dewa? Tanya Su. Aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi aku berpikir bahwa menggunakan busur dengan jarak jauh tidak akan beresiko membahayakan nyawa saat bertarung, jawab Shen. Mendengar itu, Su pun setuju. Tapi bang, di tempat ini kamu harus berhati-hati dengan pemimpin Yang. Dia itu sangat sadis, ucap Su. Saat mereka sedang menggunjing pemimpin Yang, tiba-tiba mereka dilabrak pemimpin Yang. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Ucapnya. Singkat cerita, mereka berdua pun diberi hukuman melesatkan 1000 anak panah. Kalau tidak, mereka akan diberi hukuman lebih lanjut. Mendengar itu, si anak Sultan Su panik, bagaimana ini? Aku baru saja mencapai tingkat 7 dan malah diberi hukuman seberat ini, ucap Su. Shen pun mengatakan, tenanglah, pemimpin yang tidak mungkin mengawasi kita. Dia akan pergi dan juga tidak akan tahu berapa anak panah yang kita lesatkan. Abang Shen terlalu naif. Pemimpin yang pasti akan mengirim seseorang untuk mengawasi kita. Dan juga kalau kita tidak tepat sasaran, maka itu tidak akan dihitung, ungkap Su. Mendengar itu, Shen pun mengatakan, kalau begitu kita mulai saja latihannya.
Aku yang sudah mencapai tingkat 9 mungkin akan mudah menarik busur yang memiliki tingkat 7. Namun si Su mungkin akan kesulitan, tapi kalau dia mampu melewati ini, dia pasti akan menjadi lebih kuat, pikir Shen. Mereka berdua pun mulai memanah. Sedangkan itu kelompok yang lainnya sudah mulai mau pulang. Mereka pun membicarakan tentang besok akan berburu bis tingkat darah dewa. Mendengar itu, Su pun menanyakan ke salah satu kelompok tentang besok akan berburu bis tingkat darah dewa. Tianji dan yang lainnya menemukan bis tingkat darah dewa. Jadi mereka mengajak kami untuk membantu mereka besok, ucapnya. Mendengar itu, Shen pun berpikir bahwa Qin Xuan bertemu dengan organisasi bintang semesta waktu itu, pasti itu untuk membahas masalah ini. Cukup basa-basi kalian, cepat lanjutkan latihan kalian, ucapnya, yang ternyata salah satu ketua kelompok penembak dewa bernama Liu Hongtao. Jadi kita sebut saja Hong. Melihat itu, si anak Sultan Su menghampirinya dan juga ingin diajak berburu dan mengeluarkan uangnya. Namun ketua Hong menolak uang itu sambil mengatakan, berhenti bertindak seperti ini. Kau pikir kelompok penembak dewa itu apa? Ketua Hong pun menghampiri sang MC kita. Dan juga kau jangan bertindak seenaknya hanya karena kepala stasiun yaitu Qin Xuan membuat pengecualian untuk kau bergabung. Kelompok penembak dewa kami tidak menerima sampah, ucap ketua Hong yang sepertinya membenci sang MC kita. Lalu ketua Hong lanjut mengatakan, pemimpin yang meminta kalian untuk melesatkan 1000 anak panah dengan tepat sasaran kan? Kalian tidak bisa kemanapun kalau kalian tidak menyelesaikannya. Setelah itu, sang MC kita pun mulai memanah. Melihat itu, si anak Sultan Su terkejut bahwa Shen melesatkan 40 anak panah tanpa meleset satupun. Melihat itu, orang-orang pun tak percaya apakah itu benar-benar si maniak bokong. Apakah mungkin selama ini dia berlatih diam-diam? Aku sedikit terkesan. Hei Su, jangan lengah. Cepatlah berlatih, kita memiliki batas waktu, ucap Shen. Abang Shen, jika kau dapat mewujudkannya dan berhasil menyelesaikan ini, aku akan menjadi idolamu, ungkap Su. Percayalah padaku, itu akan terwujud, ucap Shen. Dengan kecepatan seperti ini, kita akan menyelesaikannya pada tengah malam. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melewatkan kesempatan berburu bis tingkat darah dewa, pikir Shen. Sedangkan itu dari kejauhan, pemimpin yang tengah mengawasi Shen dan menyadari kehebatan sang MC kita. Dan juga bahwa Qin Xuan tak salah mengambil orang. Namun apakah Shen dapat bertahan atau tidak di armor baja ini? Itu tergantung pada dirinya sendiri, pikir pemimpin yang. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil menyelesaikannya. Abang Shen, kamu sungguh luar biasa dan baik hati. Kalau saja aku seorang wanita, maka aku akan jatuh cinta, ucap Su. Untung bukan ya. Tapi ngomong-ngomong, kita belum tahu informasi mengenai bis tingkat darah dewa apa yang besok kita buru, tanya Shen. Tenang bang, aku sudah dapat informasinya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau dengan uang, jawab Su. Rupanya si anak sultan mendapatkan informasi dari asisten pemimpin Yang. Dia mengatakan bahwa bis tingkat darah dewa itu bertipe terbang, jadi akan lebih sulit memburunya. Shen pun berpikir untuk mencari anak panah yang cocok. Setelah itu, Shen telah berada di rumahnya dan mencari-cari anak panah di toko online yang menurutnya akan cocok melawan bis bertipe terbang. Singkat cerita, Shen pun bertemu dengan orang yang menjual anak panah. Anak panah yang dia jual pun mengandung 1,2% unsur metal jet. Dikatakan panah ini begitu kuat. Ngomong-ngomong, lain kali kalau kau ingin mencari sesuatu, ingatlah untuk mencariku, ucap si penjual. Keesokan harinya, mereka semua pun berkumpul di gerbang armor baja. Sejak kapan si sampah ini bergabung ke kelompok penembak dewa? Ucap Luo mengejek Shen. Hei Luo, apakah kau mempunyai ingatan yang buruk? Sudah ku bilang dia adalah orangku, ucap Qin Xuan. Luo, apa yang kamu lakukan? Jangan membuat Qin Xuan kesulitan, ucap Tianji yang cari muka ke Qin Xuan. Hanya sampah yang biasanya bersembunyi di balik punggung seorang wanita, pikir Luo yang sangat membenci Shen. Singkat cerita, mereka semua pun telah sampai ke sarang bis tingkat darah dewa. Qin Xuan pun mengatakan akan memancing sang bis untuk keluar dan sisanya Tianji beserta pasukannya yang akan menyelesaikannya. Tianji pun mengatakan bahwa dia akan membagikan ke setiap ketua kelompok penembak dewa masing-masing 100 anak panah Starlight dengan mengandung 1% unsur baja untuk dibagikan ke bawahannya. Namun tidak boleh membagikannya ke Han Shen. Mendengar itu, pemimpin yang menanyakan kenapa hanya Shen yang tidak diberikan. Emangnya kenapa?
Kan aku yang menyediakan anak panahnya, jadi terserah aku siapa yang akan menggunakannya, ucap Tianji. Oke, karena operasi kali ini kalian yang memimpin, jadi kami hanya bisa melakukan apa yang kalian katakan, ucap Yang. Pemimpin Yang pun memerintahkan Ketua Hong untuk membagikan anak panahnya. Sepertinya Tianji ini sangat membenci Shen dan akan mengganggunya, bahkan dia tidak memberi rasa hormat kepadaku. Ekspresi memamerkan si bajingan ini sangat menjijikan. Rasanya aku ingin memukulnya sampai mati, pikir pemimpin Yang. Luo pun memerintahkan pasukan elit untuk bersiap-siap di tempat. Hei, kalian yang tidak elit, menjauhlah dari sini, ucap Luo ke Shen dan Su. Mendengar itu, si anak Sultan Su sangat kesal. Namun Shen menenangkannya. Abang Shen, kenapa abang tidak kesal dan tenang begitu? Tanya Su. Tentu saja aku kesal, namun kita tidak boleh terbawa emosi. Jadi kita tunjukkan saja kemampuan kita pada mereka. Dan jika kita beruntung, kita dapat merebut jiwa bisnya, jawab Shen. Namun Su merasa sinis karena pasukan Tianji berada di posisi menguntungkan. Kalau bis itu keluar, pasukan mereka akan menembaki banyak anak panah Starlight. Sedangkan kita hanya mempunyai panah biasa, ucap Su. Namun tiba-tiba terdengar suara raungan. Bes tingkat darah dewa tipe terbang pun muncul. Sosok itu pun muncul, bis tingkat darah dewa Wyvern sisik ungu. Pemimpin Yang pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Namun, apalah daya, anak panah Starlight tidak mempan dikarenakan sisik bis tingkat darah dewa itu sangat keras melebihi baja. Sang MC kita pun tak tinggal diam. Dia mulai mengambil anak panah yang mengandung unsur metal jet 1,2%. Anak panah yang mengandung metal jet ini akan hilang setelah aku menembakkannya. Jadi aku harus membunuh bis ini dalam sekali serang, pikir Shen. Lalu si anak Sultan Su menyadari kenapa Tianji begitu banyak mengarahkan pasukannya. Jadi dia ingin mengalihkan perhatian sang bis itu, ungkap Su. Karena sang bis itu mulai lengah, Tianji pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia pun mulai menyerang menggunakan busurnya. Hahaha, bis tingkat darah dewa, kau akan menjadi milikku, ucap Tianji sambil melesatkan anak panahnya. Bis tingkat darah dewa itu pun terluka, namun pertahanannya masih belum tembus. Melihat itu, sang MC kita mengurungkan niatnya untuk menyerang sebelum pertahanan sang bis benar-benar tembus. Tapi beda dengan pemimpin yang begitu aduhai ini, dia pun langsung menyerang menggunakan jiwa bis busurnya dan melesatkan anak panahnya. Dikatakan bahwa jiwa bis anak panah milik pemimpin Yang dan Tianji bisa digunakan kembali walau telah dilesatkan. Setelah itu sayap bis Wyvern sisik ungu pun terluka. Bis itu pun terbang menjauh. Tianji pun memerintahkan para pasukannya untuk mengejar. Begitu juga sang MC kita ikut mengejar. Sial, aku tidak mempunyai anak panah jiwa bis yang bisa dipakai berulang-ulang. Dan juga aku tidak memiliki tunggangan. Pasukan Tianji pasti terlebih dulu dapat mengejarnya, pikir Shen. Abang Shen, bagaimana kita bisa mengejar hanya dengan menggunakan kaki kita? Apa yang harus kita lakukan? Ucap Su. Namun, tiba-tiba terdengar suara yang begitu lembut memanggil sang MC kita. Dan ternyata itu Qin Xuan yang tengah menunggangi jiwa bis miliknya dan mengajak Shen untuk ikut dengannya. Melihat itu, si anak Sultan Su juga ingin ikut, tapi Qin Xuan dan Shen tak mendengar. Mereka berdua pun langsung mengejar dengan cepat. Tak menyia-nyiakan kesempatan, sang MC kita ini pun memegang pinggang Qin Xuan. Wow, langsing juga. Dan armor jiwa bis milik Qin Xuan begitu luar biasa, pikir Shen. Hei, bagaimanapun juga jangan cari-cari kesempatan untuk menyentuhku. Aku membawamu karena Yang Manli mengatakan kemampuan memanahmu cukup baik. Jadi akan berguna untuk kita, ungkap Qin Xuan. Ya, aku tahu itu kepala stasiun Qin Xuan, ucap Shen. Dalam pikiran sang MC kita, bukankah itu karena kau menyukaiku? Kalau tidak, aku tidak akan berani. Setelah itu, pasukan Tianzi dan Yang telah sampai di sebuah gunung. Rupanya bis tingkat darah dewa itu telah berada di puncak gunung. Mereka pun tak bisa berbuat banyak, malah mereka pun berandai-andai mempunyai jiwa bis bertipe terbang.
Setelah itu, Qin Xuan dan Shen pun tiba. Qin Xuan menanyakan keadaannya kepada pemimpin Yang. Sedangkan itu, Tianji terlihat begitu kesal karena sang MC kita bersama Qin Xuan menunggangi jiwa bis. Cie, cemburu. Lalu Qin Xuan pun mengatakan bahwa kita harus mencari cara untuk naik ke puncak gunung itu. Kalau tidak, bis darah dewa itu akan pulih dan kesempatan untuk menang akan lebih kecil. Tianji pun memerintahkan beberapa orang untuk memanjat dan memancing sang bis keluar. Namun gunung itu terlalu curam, banyak pasukan yang tidak berani memanjatnya karena akan mati konyol. Bahkan kalau berhasil memanjat akan langsung diserang sang bis. Lalu Tianji mengatakan, kita sudah datang sejauh ini. Apakah kalian akan menyerah? Bagi kalian yang ingin memanjat, akan aku kasih 1 set dagingnya nanti. Itu cukup adil kan? Mendengar itu, para pasukan pun tergiur dengan tawaran Tianji karena dapat meningkatkan poin gen darah dewa mereka. Namun dalam pikiran sang MC kita, sama seperti waktu berburu bis ular naga tinta giok, Tianji tahu cara mempertaruhkan nyawa seseorang hanya memperoleh hal-hal yang dia inginkan. Baiklah, kita akan menggunakan rencana itu. Siapapun yang ingin lebih banyak daging sang bis tingkat darah dewa, ikuti aku dan naik sekarang juga, ucap Qin Xuan. Mendengar itu, Tianji malah menyarankan agar Qin Xuan hanya menunggu, biar bawahannya yang akan naik. Aku tidak ingin menunggu. Menunggu adalah hal yang membosankan, ungkap Qin Xuan. Tiba-tiba Tianji memerintahkan Shen untuk melindungi Qin Xuan. Akan kubiarkan kau mati ketika kau sampai di atas, pikir Tianji. Apalagi rencana si bajingan ini, pikir Shen. Singkat cerita, mereka pun mulai memanjat. Tiba-tiba sang bis pun menampakkan dirinya dengan sayapnya yang terluka. Lalu sang bis tingkat darah dewa itu menyerang dan memakan salah satu pasukan. Melihat itu, Qin Xuan memerintahkan untuk mencari tempat untuk bersembunyi, lalu menembakkan anak panah ke sang bis. Sedangkan itu, sang MC kita menyadari bahwa sang bis tengah terluka parah dan menunggu momen yang pas untuk melesatkan anak panahnya. Tiba-tiba Shen menyadari ada seseorang mendekat dan ternyata itu adalah Tianji sambil menggunakan jiwa bisnya, siap menyerang sang MC kita. Membuat Shen terpental dan terjun dari puncak gunung. Untungnya Shen masih sempat memegang tali dan berhasil selamat. Untung fisikku telah meningkat. Kalau tidak, tulangku akan hancur. Tianji sialan itu mencoba membunuhku, tapi aku akan tetap hidup, pikir Shen sambil memanjat. Lalu kita diperlihatkan Tianji menggunakan jiwa bis gorila dan Qin Xuan dengan singa emasnya mengepung bis Wyvern sisik ungu. Melihat itu, Shen menunggu kesempatan untuk menyerang pada momen yang tepat. Lalu Qin Xuan dan Tianji mulai menyerang sang bis. Melihat sang bis hampir mati, Qin Xuan dan Tianji kembali ke bentuk normalnya. Lalu menyerang bersamaan menggunakan senjata masing-masing. Qin Xuan menggunakan belatinya, sedangkan Tianji dengan pedangnya. Namun sayang seribu sayang, sang bis ternyata masih mempunyai kekuatan, membuat Qin Xuan dan Tianji terpental. Sang bis pun ingin terbang kabur lagi. Namun sang MC kita menyadarinya dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Begitu juga dengan Tianji yang bangkit, lalu mengeluarkan jiwa bis busurnya dan melesatkan anak panahnya. Melihat momen yang sangat tepat, Shen pun juga melesatkan anak panahnya. Anak panah mereka pun melesat menyerang sang bis tingkat darah dewa itu. Sang bis tingkat darah Wyvern sisik ungu pun dikalahkan. Melihat itu, orang-orang tak menyangka sang maniak bokong mengalahkannya. Tianji pun menyadari bahwa anak panah sang MC lebih dulu mengenainya. Tianji pun marah dan langsung menanyai Shen. Apakah kau mendapatkan jiwa bis tingkat darah dewanya? Tanya Tianji. Aku juga menginginkan sebuah jiwa bis, namun keberuntunganku payah, jawab Shen dengan muka tak bersalahnya. Setelah itu, Shen langsung berpindah ke ruangannya Qin Xuan. Di sana, Qin Xuan menanyai Shen dan memberitahukan bahwa Shen sebenarnya mendapatkan jiwa bis sisik ungu tingkat darah dewa kan?
Karena menurut aturan siapapun yang membunuh Beast, maka orang yang membunuh itulah yang akan mendapatkan jiwa Beast-nya. Jika kamu mendapatkannya, bilang saja padaku berapa harganya, ucap Qin Xuan. Lalu sang MC kita ini pun mengatakan bahwa dia tidak mendapatkannya. Jika ada kesempatan untuk menghasilkan uang, kenapa aku menyerah pada itu? Dan pada saat itu aku panik dan takut bahwa Beast itu akan terbang. Jika aku tidak menembaknya, maka usaha orang-orang akan sia-sia, ungkap Shen. Mendengar itu, Qin Xuan pun mempercayainya, karena menurutnya mendapatkan jiwa Beast tingkat darah dewa itu tidak mudah. Ya sudahlah, lupakan saja tentang itu. Beberapa minggu ini kamu jangan berkeliaran sembarangan, kalau tidak Tianji akan membunuhmu. Jadi jangan bilang aku tidak pernah memperingatkanmu ya, ucap Qin Xuan. Baik, aku mengerti, ucap Shen sambil berpikir. Hari ini jika Qin Xuan tidak menghentikannya, maka aku sudah. Kita pun diperlihatkan kejadian waktu itu. Di sana sang MC kita dipukuli oleh Tianji. Namun tiba-tiba Qin Xuan melindungi Shen. Shen pun bersyukur, dukungan seperti ini bagus untuk dimiliki, pikir sang MC kita. Setelah itu, Shen pun pulang ke rumahnya, dan sang MC kita ini tengah mandi. Dalam keadaan mandi, dia tertawa. Hahaha, aku mendapatkan jiwa Beast sisik ungu bertipe terbang, dan tidak banyak orang memilikinya. Aku akan menjadi kaya raya. Hahaha. Ternyata sang MC kita ini hanya berpura-pura tidak mendapatkannya. Setelah selesai mandi, Shen pun melihat Beast gigi tembaga sudah berevolusi menjadi tingkat darah dewa. Bagus sekali. Dalam 3 bulan menggunakan kristal, aku dapat mengubahnya menjadi tingkat darah dewa, ungkap Shen. Lalu menurut Shen bahwa Qin Xuan dan Tianji menghabiskan beberapa tahun belum bisa memaksimalkan gen poin darah dewanya. Namun menurut perhitungannya dia dapat memaksimalkannya dalam 5 tahun dan akan bisa memasuki suaka dewa yang kedua. Shen pun mau menyembelih Beast gigi tembaga tingkat darah dewa dan akan memasaknya. Lalu membeli lagi Beast tingkat primitif untuk dibesarkan, pikir Shen. Singkat cerita, Shen pun memakan daging Beast gigi tembaga dengan lahapnya. Poin gen darah dewanya pun naik menjadi 25. Setelah itu, Shen pun ingin mencari anak panah jiwa Beast, karena menurutnya sangat mahal kalau memakai anak panah Metal Jet. Lalu, sang MC kita pun mencari di internet dan menemukan sebuah postingan seseorang mengenai rawa gelap, yang intinya di sana ada Beast lebah hitam kalau mengalahkannya mendapatkan sebuah anak panah jiwa Beast beracun. Di postingan itu juga mengatakan ada Beast lebah hitam tingkat mutan. Melihat itu, Shen sangat senang, karena menurut Shen apabila dia mendapatkannya, maka dia akan menjadi seorang dewa pemanah. Tapi dalam postingan ini tidak pernah mengatakan tempat lokasinya. Namun kalau aku ke sana tanpa persiapan akan bahaya. Ah, sudahlah, bukan saatnya aku memikirkan itu. Untuk saat ini aku memikirkan apa yang saat ini bisa aku lakukan, ungkap Shen. Singkat cerita, Shen pun telah berada di tempat sang penjual anak panah waktu itu. Shen pun menanyakan kepada sang penjual, "Bos, apakah semua senjata ini kau yang buat?" Sang penjual pun mengiyakannya, lalu mengatakan bahwa dia tak menyangka sang MC menggunakan anak panahnya waktu itu. Karena itu, sang penjual menganggap sang MC sebagai pelanggan tetap. Dia pun ingin memberikan sesuatu kepada Shen yang lebih baik daripada anak panah waktu itu. Dia pun mengeluarkan belati dengan kandungan unsur metal baja jet sebesar 5% dan harganya pun 300.000. Wah, harganya sama dengan anak panah waktu itu. Kalau kandungan metal bajanya lebih banyak, aku akan membelinya, ucap Shen. Lalu Shen menanyakan kepada sang penjual, "Bos, tempatmu kan penuh dengan senjata. Tapi kenapa hanya pedang ini yang kamu taruh di dinding? Apakah pedang ini sangat istimewa?" Sang penjual pun menjawab bahwa pedang itu mengandung unsur metal baja jet sebesar 75%. "Berikan aku 100 juta dan aku akan menjualnya kepadamu." Mendengar itu, sang MC kita tak percaya ada sebuah pedang yang begitu banyak mengandung metal baja jetnya. Dan Shen menganggap sang penjual hanya bercanda. "Kalau kau tidak bisa membelinya, enyah dari sini," ucap sang penjual kesal kepada Shen karena menganggap dirinya bercanda. Tidak mungkin dengan teknologi di zaman ini dapat membuat senjata melebihi 5% unsur metal bajanya. Cuma itu pedang apaan ya, pikir Shen. Tiba-tiba gawai sang MC kita berbunyi. Rupanya temannya besok mengajak ketemuan di Twilight jam 4 sore yang katanya ingin menunjukkan sesuatu kepada sang MC kita.
"Hei bro, emangnya hal apa yang ingin kau tunjukkan?" tanya Sen ke temannya itu. Kita sebut saja dia Hang. "Tenang bro, jika hal yang kutunjukkan itu tidak seru, aku akan mentraktirmu makan," jawab Hang. Di sana juga rupanya ada sepupunya Sen, dan dia pun menyapa Sen. "Hai abang Sen, datang juga ya," ucapnya. "Oh, Han Hao juga di sini ya? Aneh kenapa dia mendadak memanggilku abang," pikir Sen. Setelah itu, Hang pun menunjukkan yang ingin dia tunjukkan, jiwa bis tingkat mutan berupa belati. "Wow bro, itu sangat keren. Kekuatan senjata jiwa bis dan juga tidak lemah," ucap Sen. "Tentu saja, hahaha, ini juga memiliki nama. Namanya belati harimau salju," ucap Hang. "Boleh juga namanya bro, terdengar mendominasi. Bahkan orang begal seperti dia memiliki jiwa bis tingkat mutan, bikin iri saja," pikir Sen. "Karena aku telah memiliki belati harimau salju, jadi senjata lamaku tidak akan pernah kugunakan lagi. Jadi bro Sen, terimalah senjata lamaku ini," ucap Hang. Ini adalah pedang lebar dan juga tidak murah. "Bro, aku tidak bisa menerimanya," ungkap Sen. "Ayolah bro, kita kan saudara, dan juga aku tidak akan pernah menggunakannya lagi walau aku menyimpannya. Jadi ambillah," ucap Hang. "Baiklah. Orang bengal juga mempunyai rasa persaudaraan. Mungkin nanti aku akan membalas budinya ini. Dan juga pedangku waktu itu hancur saat mengetes anak panah yang kubeli. Jadi hadiah ini datang tepat pada waktunya," pikir Sen. Sepupunya Sen yang melihat hubungan mereka begitu akrab, dia juga ingin membangun hubungan dengan mereka. Walau menurutnya si Sen bergantung kepada Qin Xuan, dan hal itu sangat memalukan. "Mungkin saja aku nanti juga bisa masuk ke kelompoknya di armor baja. Maka aku tidak akan keberatan," pikir sepupunya Sen. Saat sepupunya Sen bernama Hao ini ingin mendekati Sen dan ingin memberikan sesuatu, tiba-tiba ibunya Hao datang dan memarahi Hao karena nongkrong dengan orang-orang seperti Sen dan Hang. Ibunya pun memerintahkan anaknya itu untuk menghadiri jamuan Tuan Hu dan teman-teman elitnya. "Kamu harusnya berteman dengan mereka," ucap ibunya Hao. "Tapi bu," ucap Hao, "diam, di jamuan itu juga katanya ada tuan muda perusahaan Senjong bernama Lin Beipeng. Ku dengar dia berada di suaka armor baja. Pergilah menemui dia," ucap ibunya Hao. Mendengar itu, Hao pun sadar, tuan muda dari perusahaan Senjong itu kan orang yang sangat kaya. Ini adalah kesempatan bagus. Jika aku berteman dengan Lin Beipeng, Han Sen bukan apa-apa, pikirnya sambil pergi meninggalkan Sen dan Hang. Han Hao sudah besar begitu masih saja dikendalikan oleh ibunya. Tapi aku sedikit kesal dengan ibunya yang merendahkan kita, ucap Hang. Sedangkan itu, Sen memikirkan nama yang diucapkan bibinya itu. Lin Beipeng. Rasanya aku pernah dengar nama itu sebelumnya di suatu tempat. Lalu Sin pun berpindah ke pesta jamuan. Di sana ada tuan muda Lin Beipeng sedang didekati para gadis yang ingin mengenalnya lebih dekat dengan meminta agar tuan Lin meninggalkan kontak nomornya agar bisa PDKT seperti halnya kalian, ya kan? Hehe. Di sini juga kita mengetahui tuan muda Lin Beipeng ini adalah orang yang pernah diselamatkan sang MC kita saat dikejar segerombolan bis. Orang-orang di sana pun membicarakan tentang keluarganya tuan Lin yang dulu pernah membeli sebuah planet sampah, tapi malah planet itu mengandung mineral langka dan menjadi kaya raya dalam waktu semalam, dan juga salah satu organisasi mineral terbesar sekaligus membuat orang iri. Salah satu orang di sana pun berucap, mungkin dulu leluhurnya pernah melakukan hal baik, makanya keluarganya begitu beruntung. Nah, begitulah kalau kita berbuat baik, pasti akan dibalas dengan baik juga. Entah kebaikan itu dibalas kepada diri kita ataupun kepada keluarga, anak, dan cucu kita kelak. Jadi teman-teman, jangan pernah bosan untuk berbuat baik ya. Setelah itu, Hao dan emaknya menghampiri Tuan Lin, dan emaknya Hao memperkenalkan anaknya kepada Tuan Lin sambil mengatakan, karena Tuan Lin juga telah berada di suaka armor baja, kalau mencari sesuatu, tanyakan saja kepada anaknya. Soalnya anaknya tahu banyak mengenai daerah armor baja, ucap emaknya Hao cari-cari muka. Oh, kalau begitu aku mau mencari seseorang, ungkap Tuan Lin. Tiba-tiba emaknya Hao melihat Sen dan Hang juga telah berada di pesta jamuan. Sepertinya sang MC kita ini dan temannya sedang mencari makanan enak, mumpung sedang gratis. Hehe. Lalu emaknya Hao meminta izin ke Tuan Lin yang katanya mau menangani beberapa hal. Jadi Tuan Lin ngobrol-ngobrol saja dengan anakku. Tadi kan Anda ingin mencari seseorang, anakku pasti akan membantu Anda, ucap emaknya Hao sambil pergi. Ternyata emaknya Hao menghampiri Sen dan menyeretnya, lalu mengatakan bahwa sang MC kita ini tidak layak berada di jamuan ini.
Dan juga aku pernah dengar dari anakku bahwa reputasimu sangat buruk di armor baja ini. Mungkin maksud emaknya Hao ini adalah membuat masalah kepada Tianji dan juga pernah menusuk bokong Qin Xuan. Hah, apa kau pikir akan menemukan orang yang akan menyokongmu di sini? Ucap emaknya Hao. Mendengar itu, Shen pun sangat kesal. Mau pergi kemana kek? Bukan urusanmu dan juga aku tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Mendengar ada keributan, Tuan Lin pun ingin melihat dan alangkah terkejutnya Tuan Lin saat melihat sang MC kita. Abang Shen, ini benar-benar kamu kan? Aku sangat kangen, ungkap Tuan Lin sambil memeluk sang MC kita yang tengah kebingungan. Lalu Tuan Lin pun mengatakan bahwa Abang Shen ini penolongnya dan telah menyelamatkan nyawanya. Setelah aku mendengar Abang Shen berada di Suaka Armor Baja, aku langsung datang ke sini. Mendengar itu, temannya Shen si Bengal Hang pun bertanya-tanya. Begitu juga orang-orang di sana. Hah, dia menyelamatkan Tuan Muda Lin? Ini seperti dia telah menjadi kaya raya secara langsung. Apakah dulu leluhurnya juga berbuat baik? Sementara itu, Hao dan emaknya juga tak menyangka bahwa Shen telah menyelamatkan Tuan Muda Lin. Namun, sang MC kita tidak ingin membuat dirinya menjadi sorotan di pesta jamuan dan juga tidak cocok dengan dirinya. Shen pun mengatakan kepada Tuan Lin bahwa kalau ingin membicarakan sesuatu, maka kita bisa bertemu lain kali. Jadi aku mau pamit pergi dulu ya, ungkap Shen. Abang Shen, kamu mau pergi kemana? Kendaraan terbangku ada di luar, biar aku yang akan mengantarmu, ucap Tuan Lin. Namun sang MC kita dengan sopannya menolak tawaran Tuan Lin. Tuan Lin pun paham dan mengatakan, Abang Shen, kedepannya kita sering-sering ketemu ya, aku akan mengikutimu. Orang-orang yang melihat itu pun bertanya-tanya, siapakah sebenarnya sang MC kita ini yang sangat begitu dihormati Tuan Muda Lin. Mereka pun tak pernah mendengar nama Shen di kalangan para bangsawan. Tapi menurut mereka bahwa Shen ini pasti bukan orang yang sembarangan. Hansen, hari ini kau menjadi sorotan. Jadi kau harus menceritakan bagaimana kau menyelamatkan Tuan Muda Lin, ucap Hang. Sedangkan itu, Hao dan emaknya begitu sangat kesal karena sang MC kita mendapatkan penyokong yang begitu kaya raya. Sialan, kau pikir dia hanya sampah yang bergantung pada perempuan. Sekarang dia mendapatkan penyokong lainnya. Itu membuatku sangat kesal, pikir Hao. Singkat cerita, setelah Shen menceritakan kejadian saat dia menyelamatkan Tuan Muda Lin ke Hang, Shen pun berpikir dan tak menyangka dapat bertemu dengan Lin Baipeng dan juga tak menduga bahwa dia sangat kaya raya. Jadi menurut Shen, dia tak perlu khawatir lagi tentang masalah uang yang tak Lin Baipeng bayar. Saat Shen berjalan di tengah kota, tiba-tiba sebuah ledakan pun terjadi. Orang-orang di sana pun terlihat panik, tapi beda dengan sang MC kita yang langsung menuju ke tempat kejadian. Shen pun menduga kalau dia tidak salah lihat bola api itu adalah kendaraan terbang jenis bola. Menurutnya kendaraan jenis ini hanya dimiliki oleh ras Sura. Dikatakan pada awalnya ras Sura adalah satu-satunya musuh umat manusia. Penampilan mereka juga mirip, topeng dan tanduk adalah ciri khas mereka. Umat manusia berabad-abad telah melawan mereka di luar angkasa. Pada awalnya, karena fisik ras Sura lebih unggul, umat manusia terus-menerus kalah dalam pertarungan melawan mereka. Namun, sekitar 200 tahun yang lalu, umat manusia menemukan Suaka Dewa dan mendapatkan gen point di dunia lain. Jadi, fisik umat manusia meningkat drastis. Sedikit demi sedikit, umat manusia mampu untuk bersaing dan menghadapi para ras Sura. Setelah itu, sang MC kita telah sampai di sebuah gedung tempat ledakan terjadi. Di sana pun ada kendaraan terbang berupa bola. Di sana juga ada seorang anak-anak yang tengah menangis meminta tolong, entah kenapa dia bisa berada di sana. Namun tiba-tiba dalam kendaraan terbang yang berupa bola itu muncul sesosok makhluk yang telah sang MC kita duga, yaitu ras Sura. Tapi Shen pun terkejut melihatnya karena ras Sura ini memiliki tanduk berwarna emas. Itu berarti dia seorang bangsawan. Makhluk itu pun saat melihat ada anak-anak yang tengah menangis, dia langsung mau menebasnya. Sang MC kita ini pun tak pikir panjang lagi, langsung melesat menyelamatkannya menggunakan jiwa bis terbarunya dan melesat terbang. Sedangkan itu dari kejauhan ada seorang wartawan yang tengah meliput bernama Peng Ming Quan. Jadi kita sebut saja dia Quan, pakai Q bukan C. Lalu Shen pun berhasil menyelamatkan anak itu dan berhasil juga menangkis serangan sang makhluk dari ras Sura berstatus bangsawan itu.
Wartawan Quan yang melihat itu pun menyadari bahwa itu adalah Bigat yang telah menyelamatkan anak itu. Akhirnya aku mendapatkan berita. Aku yakin berita ini besok akan menjadi topik utama, ungkap wartawan Quan. Setelah itu, Sen pun terbang dan berpikir bahwa pedang yang digunakan Rasura itu dapat menembus armornya. Tanpa diduga sang MC, sang Rasura itu bergerak sangat cepat dan menyerang Sen. Namun, Sen dapat menghindar kabur ke salah satu gedung. Setelah mendarat, dia pun mengatakan kepada anak yang dia selamatkan itu untuk mencari tempat bersembunyi. Namun, Sen menyadari gedung itu pun ternyata banyak anak-anak. Tapi sang makhluk dari Rasura ini pun melompat menyerang Sen. Sen pun tak dapat menghindar karena banyak anak-anak di sana. Sang MC kita satu ini pun terkena hantaman dari pedangnya. Wartawan Quan pun yang tengah merekam pun tak menyangka kenapa Bigat tak menghindari serangan itu. Menurutnya, dengan kemampuan Bigat saat ini pasti dapat menghindarinya. Kalau begitu, Bigat tidak akan bisa bertahan lama karena Rasura bertanduk emas itu setara dengan tingkat evolusioner. Apakah salah jika aku menayangkan ini jika Bigat mati dibunuh? Ungkap wartawan Quan. Sen pun terus diserang sang Sura bertanduk emas. Sialan, jika aku kalah, dia juga pasti akan membunuh semua orang-orang di sini, pikir Sen. Lalu Sen pun balik menyerang dan sang MC kita ini pun terjun bersama dengan Sura bertanduk emas. Sen pun terjun dengan kecepatan yang sangat tinggi membuat kilauan emas boom langsung menghempaskan sang Sura bertanduk emas. Melihat itu, sang wartawan Quan bergegas menghampiri kejadian sekaligus ingin merekam, namun dia pun terkejut bahwa sang Sura bertanduk emas telah mati bersimbah darah. Setelah itu, dia pun mencari-cari di mana keberadaan Bigat. Namun seperti biasa, sang MC kita menghilang tanpa jejak sedikit pun. Lalu sang wartawan merekam ke atas gedung. Ternyata banyak anak-anak di sana dan menyadari kenapa saat itu sang MC kita tidak menghindari serangan sang Sura bertanduk emas. Ternyata untuk melindungi para anak-anak. Bigat memang pria sejati, ungkap wartawan Quan yang sangat kagum dengan sang MC kita. Pada malam harinya, video pertarungan Bigat versus Sura bertanduk emas tengah tersebar. Sementara itu, Sen telah berada di kamarnya tengah mengobati lukanya dengan perban. Dia pun berpikir kalau saja akhir-akhir ini poin gen darah dewanya tidak naik, maka dipastikan dia akan kalah. Dan juga Sen tak habis pikir, ada orang yang merekam pertarungannya. Untung saja setelah mengalahkan Sura bertanduk emas, dia langsung pergi. Jadi kemungkinan identitasnya tidak ketahuan. Untungnya juga Sen cuma terluka ringan, diakibatkan Sura bertanduk emas itu terlebih dahulu terluka sebelum bertarung dengan Sen. Kalau tidak, mungkin Sen akan terluka parah dan tidak mendapatkan pedangnya Sura yang menurut Sen kualitasnya sangat bagus daripada buatan manusia. Mungkin teknologi ras Sura lebih maju. Lalu menurut Sen lagi, kalau dia menggunakan pedang ini, mungkin orang-orang akan mengenalinya karena orang-orang pasti tahu ini pedang bekas dipakai Sura bertanduk emas. Jadi Sen pun ingin memodifikasinya dengan menggunakan sarung dan mengubah warnanya. Setelah mengotak-atik, tiba-tiba pedangnya patah di sebagiannya. Sen pun menduga bahwa pedang itu rusak, tapi ternyata di sana tersimpan chip. Tanpa basa-basi lagi, sang MC kita ini pun langsung memeriksanya. Dan ternyata di dalam chip itu tersimpan teknik berpedang dari ras Sura, Reverse Blade Storm. Menurut Sen, dari penjelasannya, fisik tubuhnya dapat mempelajari teknik ini. Setelah itu, Sen pun mempelajarinya. Jadi ini ya seni berpedang Reverse Blade Storm. Hahaha, untung banyak nih, ungkap Sen. Lalu tiba-tiba Sen mendapatkan telepon dari Tuan Mudalin. Tuan Mudalin ingin membicarakan sesuatu yang intinya Tuan Mudalin ingin sang MC membawakan dirinya buruan yang besar. Namun sang MC kita mengatakan bahwa dirinya akhir-akhir ini sangat sibuk. Tapi aku punya rencana besar, jadi tunggulah pada saat waktunya, ungkap sang MC kita. Singkat cerita, Sen pun telah berada di tempat Qin Xuan dan Yang. Di sana, Sen mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin masuk ke sekolah militer Elang Hitam. Dia hanya ingin masuk ke sekolah militer Roka saja. Mendengar itu, Qin Xuan dan Yang pun saling menatap bingung. Lalu Yang pun mengatakan, Sen, kau itu bodoh atau tolol sih? Sekolah militer Elang Hitam masuk 50 besar sekolah teratas. Sedangkan sekolah Roka malah tidak bisa masuk ke 1000 besar. Kenapa kau mau masuk ke sekolah seperti itu?
Lalu Qin Xuan pun menjelaskan kalau Shen masuk ke sekolah elang hitam, Shen akan mendapatkan banyak keuntungan. Dan di sana juga banyak guru-guru hebat yang bisa mengajari seni bela diri yang hebat. Dan juga setelah kau lulus, kau bisa mendapatkan tempat khusus. Karena setiap tahunnya sekolah militer elang hitam memiliki jatah khusus bagi mereka yang mempunyai kemampuan memanah. Jadi dengan rekomendasiku dan kemampuan memanahmu, kau pasti akan banyak mendapatkan kesempatan, ungkap Qin Xuan. Mendengar itu, Shen pun berpikir bahwa ucapannya Qin Xuan itu benar. Tapi sekolah militer elang hitam itu tidak berada di planet Roka. Menurut Shen itu sangat jauh dari keluarganya. Jadi siapa yang akan menjaga ibu dan adiknya? Di sini kita mengetahui kenapa sang MC kita menolak sekolah di elang hitam dikarenakan jauh dari keluarga. Namun Qin Xuan dan Yang belum mengetahui alasan sang MC kita. Jika sampah ingin tetap menjadi sampah, biarkan saja. Kesempatan ini tidak semua orang bisa dapat mendapatkannya, ungkap Yang. Lalu dia pun juga telah selesai menganalisa data video yang lagi viral. Ternyata Qin Xuan dan Yang pun nonbar video sang MC kita saat melawan Rasura bertanduk emas. Melihat itu, Shen pun sangat kesal dengan orang yang merekamnya dan ingin menangkapnya lalu menghajarnya. Qin Xuan pun menanyakan kepada Yang Manli apa yang dia lihat tentang pertarungannya. Yang pun menjawab bahwa bigat itu bodoh. Mendengar itu, Shen terkejut dan berpikir, dia mengataku bodoh. Apakah wanita ini sangat membenci pria yang keren? Lalu Yang pun menjelaskan bahwa kekuatan bigat ini seharusnya tingkat atas di tempat Suaka Dewa pertama ini. Dengan sayap seperti itu, seharusnya dia menggunakan metode jarak jauh. Tapi dia malah melawan secara langsung. Itu sangat bodoh. Qin Xuan pun membenarkannya. Kalau saja Sura bertanduk emas ini tidak luka sejak awal, maka bigat pasti yang akan tewas. Mendengar penjelasan dari kedua wanita cantik itu pun, sang MC kita tak bisa berkata-kata karena bahwa penjelasan mereka sangat akurat. Ini kedua kalinya dia tertangkap kamera. Sebelumnya di dalam ruangan tes fisik. Tapi sekarang dia mempunyai sepasang sayap. Jadi sebenarnya siapakah bigat ini? Ungkap Yang. Melihat armor dan sayap bigat seharusnya berada di tingkat darah dewa. Dan dia juga belum pernah menggunakan busur panah. Kelihatannya dia sangat berbeda dengan lelaki yang tidak mau berusaha maju ini, ucap Qin Xuan sambil menyindir Shen. Mendengar itu, Shen pun mengatakan, tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan bigat. Setelah itu, Qin Xuan pun mempersilahkan Shen untuk pergi. Namun Shen harus mempertimbangkan untuk masuk ke sekolah militer elang hitam. Jadi jangan kecewakan aku, ungkap Qin Xuan. Lalu sang MC kita pun pergi dari tempatnya Qin Xuan dan dia pun berpikir, Qin Xuan sangat bersemangat memasukkanku ke sekolah militer elang hitam. Itu sangat merepotkan. Dan juga aku belum mencapai umur 20 tahun untuk memasuki akademi dan wajib militer. Jika aku dikirim ke elang hitam, maka itu harusnya setelah aku meninggalkan uang dan sumber daya yang cukup untuk ibu dan adikku. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang kondisi hidup. Setelah itu, Shen pun menelpon Tuan Muda Lin dan meminta 2 anak panah metal baja jet dengan kandungan 5% yang dulu pernah Shen bicarakan. Jadi tolong kirimkan seseorang untuk mengirim anak panah itu, ucap Shen. Abang Shen, apakah kau benar-benar cuma butuh 2 anak panah saja? Keluarga kami bekerja sama dengan pembuatan metal baja jet di bintang semesta. Barang ini memakai harga biaya, jadi Abang Shen harus mengambilnya lebih. Apakah Abang Shen tidak mempertimbangkan untuk membawaku? Aku pasti akan membantu dan tidak akan menjadi beban, ungkap Tuan Muda Lin. Tempat itu benar-benar berbahaya, identitasmu juga unik. Jadi jangan ambil risiko. Dan juga aku hanya butuh 2 anak panah saja. Jika aku beruntung, aku akan membawakanmu seekor bis tingkat mutan sebagai hadiah, ucap Shen. Singkat cerita, Shen pun memulai perjalanannya menuju rawa gelap yang dulu pernah dia lihat di postingan internet. 2 hari pun berlalu, dia pun sampai di tempat rawa gelap yang dikatakan bahwa di sana surganya para bis. Tapi dikatakan tempat itu sangat berbahaya. Aku tidak peduli seberapa berbahayanya. Itu tidak bisa menghentikanku untuk menjadi lebih kuat, ungkap Shen. Setelah itu, sang MC kita pun memasuki rawa gelap. Di sana banyak bis yang lebih besar dari biasanya. Sang MC kita pun berburu, tapi dia berburu yang hanya cocok untuk dirinya buru. Lalu Shen pun menggunakan jiwa bisnya sambil melesatkan anak panah.
Namun karena Sen mempunyai 2 anak panah saja, dia pun menggunakan utas dan mengaitkan tali benang ke anak panahnya. Ular gigi hantu tingkat mutan pun dikalahkannya, sambil Sen menarik anak panah yang telah dia kaitkan dengan tali benang. Setelah itu Sen berburu ikan todak tingkat mutan menggunakan panahnya lagi. Kita pun diperlihatkan sang MC kita ini seperti memancing. Lalu ikan todak tingkat mutan pun dapat dengan mudah dikalahkan. Sen pun begitu senangnya mendapatkan bis tingkat mutan lagi, karena menurutnya rawa gelap ini surga impiannya. Setelah itu Sen pun mulai memasak bis buruannya, lalu memakannya ditemani bis peliharaannya Meong yang juga ikut makan. Lalu Sen pun mencoba jiwa bis ikan todak yang bertipe tombak. Ini sangat bagus, lagi pula senjata jiwa bis sangat mudah untuk dibawa dan tidak perlu untuk diperbaiki kalau rusak, kecuali itu hancur total, ungkap Sen. Namun Sen menyadari ada yang datang. "Hai bang, panci ini milikmu kan? Aku mau menukarkannya," tanya bocah yang menunggangi bis terbang. "Aku tidak akan menukarkannya," jawab Sen. Tapi tiba-tiba bocah yang gak ada akhlak ini pun langsung memakan masakan milik sang MC kita. Gen point mutannya pun naik 1. Sang bocah pun sangat senang, lalu mengancam sang MC kita untuk menukarkannya. Kalau tidak, sang MC kita akan menjadi makan malam bagi burung sayap baja tingkat mutannya. "Sudah kubilang aku tidak akan menukarkannya." Bocah ini sangat sombong, aku harus memberi sedikit pelajaran, pikir Sen. Tiba-tiba bocah itu menyerang Sen dengan belatinya, namun tak membuat Sen tergores sedikit pun. "Hei bocah, sebelum mau menyerang seseorang, kenali dulu kemampuanmu," teriak Sen sambil menyerang menggunakan tombaknya dan membuat belati sang bocah patah. Sen pun terus menyerangnya dan membuat wajah sang bocah terluka. "Sial, wajah tampanku," ucap sang bocah. "Kau akan membayar apa yang telah kau lakukan hari ini, bocah gak ada akhlak," ucap Sen. Sang bocah pun kabur menggunakan burung baja tingkat mutannya. Namun Sen menggunakan jiwa bis tipe terbangnya untuk mengejar. Melihat sang MC kita yang begitu dengan cepat mengejarnya, sang bocah pun menduga bahwa sang MC kita ini mempunyai jiwa bis tingkat darah dewa. "Kamu benar bocah, aku akan menghadiahimu sebuah tikaman bokong," ucap Sen sambil menusuk bokong sang bocah menggunakan tombaknya. "Ah, bokongku," teriak sang bocah. "Hahaha, aku akan menikam bokongmu sekali lagi," ungkap Sen. "Ampun abang yang hebat, kalau kau menikamku sekali lagi maka bokongku tidak seperti awal lagi. Aku menyerah, biarkan aku pergi," ucap sang bocah. Setelah itu Sen pun mengatakan bahwa hidup sang bocah ada di tangannya, jadi dia harus memberikan petunjuk dan informasi yang berharga, seperti tempat mana yang memiliki lebah tingkat mutannya. "Hah, lebah tingkat mutan? Itu sangat berbahaya. Aku tidak berani untuk pergi," ungkap sang bocah. "Berarti kau mengetahui tempatnya kan? Jadi antarkan aku ke sana," ucap Sen. Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai di sarang bis lebah. "Abang, apa kau yakin untuk menyerang sarang lebah itu? Di sana juga ada bis ratu lebahnya," ungkap sang bocah. "Lu Weinan, demi bokongmu, tolong lanjutkan rencana dengan taat. Setelah ini selesai, aku akan memberikanmu beberapa bis tingkat mutan," ucap Sen. Di sini pun kita mengetahui nama sang bocah, yaitu Lu Weinan, jadi kita sebut saja Nan. "Baiklah, aku mengerti," ucap Nan, lalu menjalankan rencananya. Dia pun menjatuhkan sesuatu ke sarang bis lebah, membuat para lebah mengamuk keluar. Setelah itu, sang MC kita mulai menghabisi para lebah dengan mudahnya. Dan pada akhirnya Sen mendapatkan jiwa bis tingkat darah dewa bertipe anak panah. Sen pun sangat senang. Singkat cerita lagi, sang MC kita telah kembali. Saat berjalan, dia mendengar sebuah pengumuman bahwa kontes bela diri segera akan dimulai dan batas pendaftarannya adalah hari ini. Mendengar itu, Sen pun menyadari, sial, selama aku beberapa hari di rawa gelap, aku lupa soal ini. Untung saja masih sempat untuk mendaftar. Soalnya kalau aku masuk 10 besar, maka aku bisa mendapatkan jiwa bis tingkat darah dewa secara acak. Aku wajib untuk ikut, ungkap Sen. Setelah itu, Sen pun berhasil mendaftarkan dirinya.